Melanjutkan film pertama yang sudah kita bahas, kali ini kita akan menyelami lebih jauh lagi kisah masa lalu Wolverine yang tersaji di instalmen kedua Fox Universe ini. Ada lebih banyak lagi karakter yang ditampilkan dan tentu saja tetap menjadi salah satu mega franchise yang akan selalu asik untuk dibicarakan. So are you ready? Minum jamu biar kebal santet. Buat kamu, X-Men United variant, here we go again. Welcome to Rewatch. Judul lengkap untuk film ini adalah X2 X-Men United, yang merupakan sequel film X-Men yang sudah sempat kita bahas, dan film ini dirilis pada tahun 2003. Kembali disutradarai oleh Bryan Singer dan kembali menampilkan Hugh Jackman sebagai Logan alias Wolverine, Patrick Stewart sebagai Charles Xavier alias Professor X, Ian McKellen sebagai Eric Lancer alias Magneto, Famke Janssen sebagai Jean Grey, James Marsden sebagai Scott Summers alias Cyclops, Anna Paquin sebagai Mary DeAcanto alias Rogue, Rebecca Romijn sebagai Raven Darkholme alias Mystique, Halle Berry sebagai Ororo Monroe alias Storm, Brian Cox sebagai William Stryker, dan juga ada Alan Cumming sebagai Kurt Wagner alias Nightcrawler. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini, biar kalian bisa menikmati filmnya secara utuh dengan cinema experience yang tentu saja jauh lebih maksimal daripada hanya dengan mendengarkan saya bercerita seperti ini. Film ini diawali dari Gedung Putih alias White House, Amerika. Di sana, seorang mutant menerobos masuk dan melumpuhkan satu persatu pas pampres Amerika dengan begitu mudah. Dia adalah Kurt Wagner alias Nightcrawler, mutant yang memiliki kemampuan berteleportasi, merekatkan kaki dan tangannya diimbangi dengan kelincahannya. Dia berencana mendekati presiden dan hendak membunuhnya. Salah satu pengawal presiden berhasil menembakinya dan akhirnya dia pun membatalkan niatnya tersebut. Di sebuah pisau yang dia tinggalkan tertulis sebuah pesan bahwa mutant akan mendapatkan kebebasannya. Gara-gara insiden tersebut malah membangkitkan gerakan anti-mutant di seluruh negeri Paman Sam, dan mereka pun akhirnya mendukung undang-undang pendaftaran mutant atau Mutant Registration Act yang pada akhirnya bisa saja membuat mutant dan manusia saling berperang satu sama lain. Sementara itu, Logan alias Wolverine menjelajahi sebuah bekas instalasi militer di Danau Alkali di Alberta untuk mencari petunjuk mengenai masa lalunya. Namun sayangnya dia tidak menemukan apapun di sana. Di tempat lain, murid-murid dari Xavier School dibawa untuk mengunjungi sebuah museum. Di sana, Jean Grey malah memiliki firasat dan berjuang untuk berkonsentrasi karena kekuatannya menjadi semakin tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan. Cyclops berusaha untuk menenangkannya, namun Jane malah menyampaikan tentang penglihatannya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di ruangan lain, Rogue yang kini berpacaran dengan Bobby alias Iceman bersama dengan Pyro diganggu oleh dua orang pemuda yang malah membuat Pyro emosi dan akhirnya mengeluarkan kekuatannya, di mana dia mampu mengontrol api hingga membakar salah satu pemuda yang usil tadi. Beruntung Bobby segera memadamkan api dengan kekuatan ice-nya, hingga tiba-tiba seluruh manusia yang ada di tempat tersebut diam dan tidak bergerak, seolah-olah waktu telah dihentikan, kecuali para murid-murid dari Xavier School. Dan rupanya itu adalah tindakan dari Professor X yang memberikan peringatan keras kepada Bobby alias Iceman dan Pyro yang malah memamerkan kekuatannya di depan manusia. Mereka akhirnya pergi meninggalkan museum tersebut setelah melihat berita di salah satu stasiun TV yang mengabarkan bahwa salah satu mutant telah melakukan penyerangan terhadap Presiden Amerika Serikat, McKenna. Hey! That's real cute, man. Kembali ke Xavier School, Profesor X dan kawan-kawan akhirnya mencurigai Magneto adalah dalang dari upaya pembunuhan presiden yang dilakukan oleh mutant yang rencananya akan memperburuk hubungan antara manusia dan mutant. Profesor X akhirnya menggunakan Cerebro untuk mencari tahu pelaku percobaan pembunuhan presiden dan mendeteksi lokasi keberadaannya agar X-Men bisa mengamankan mutant tersebut mendahului pemerintah. Ternyata di Gedung Putih Amerika, Presiden McKenna dikunjungi oleh mantan ilmuwan militer Amerika yaitu Kolonel William Stryker untuk mencari tahu sosok mutant yang berusaha membunuh presiden. Tidak lama kemudian, Mystique yang kini menyamar sebagai Senator Kelly juga mendatangi presiden, sementara William Stryker sendiri mengaku sedang menyelidiki pergerakan mutant
Mutant di Xavier School for Gifted Youngster. Sesuai dengan hasil interogasinya terhadap Magneto, Mystique pun akhirnya mengetahui keberadaan Magneto yang kini menjadi tahanan penjara. Presiden sendiri memberikan kuasa penuh kepada William Stryker untuk menggerebek Xavier School dengan syarat AdSense-nya dimatikan. Maaf, salah naskah. Dengan syarat tidak ada korban mutant satupun. Pada saat hendak meninggalkan Gedung Putih, William Stryker bersama asistennya Yuriko Yama didatangi oleh Mystique yang hendak mengetahui lokasi Magneto ditahan. Namun sayangnya Stryker merahasiakannya. Senator Kelly, this is Yuriko, my personal assistant. Kembali ke Xavier School, Logan akhirnya kembali dan bertemu dengan Rogue, Bobby, dan siswa lainnya. Profesor X lalu menunjukkan kepadanya sistem Cerebro yang dapat menghubungkan Profesor X dengan semua orang yang ada di planet ini, baik itu mutant maupun manusia. Wolverine meminta Profesor untuk membaca pikirannya lagi agar bisa menggali informasi lebih lanjut mengenai masa lalunya. Namun Profesor X menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberitahu Wolverine segalanya. Dialah yang harus mencari tahu semuanya sendiri. Setelah itu Profesor X akhirnya berhasil mendeteksi keberadaan Nightcrawler menggunakan Cerebro, lalu memerintahkan Jean dan Storm untuk menyusulnya menggunakan X-Jet. Sementara di penjara plastiknya, Magneto kembali dikunjungi William Stryker yang berniat melakukan investigasi lanjutan. Salah satu petugas yang bernama Laurio berusaha menahan Magneto yang membuat William Stryker leluasa menyuntikkan mind control serum yang bisa melemahkan dan memerintahkan mutant. Stryker berniat menggali informasi mengenai Cerebro yang dimiliki oleh Profesor X. Di tempat lain, Mystique menyusup ke kantor William Stryker. Diam-diam dia mencuri data-data lokasi Magneto di penjara. Dia juga tanpa sengaja menemukan berkas mengenai Cerebro. Yuriko pun tiba-tiba muncul, membuat Mystique bergegas bersembunyi dan akhirnya berhasil lolos setelah menyamar sebagai staf kebersihan di gedung tersebut. What are you doing in here? Estoy tirando la basura. Di Boston, Jean Grey dan Storm akhirnya tiba di lokasi Nightcrawler dan menemukannya sedang bersembunyi. Jean Grey dan Storm berusaha membujuk Nightcrawler sambil berjanji akan membantunya. Karena Nightcrawler enggan menampakkan dirinya, maka Jean dan Storm menurunkan paksa Nightcrawler menggunakan kekuatannya. Setelah tertangkap, Nightcrawler lalu menceritakan kehidupannya dan dia bahkan tidak pernah menyadari bahwa dia pernah menyerang presiden. Jean Grey dan Storm lalu menemukan bekas suntikan yang tampaknya bekas suntikan tersebut sama seperti bekas suntikan Magneto. Di Xavier School, Logan kembali bermimpi mengenai masa lalunya sehingga membuatnya terbangun dan bergabung dengan Bobby yang juga tidak bisa tidur. Tidak lama kemudian, Logan merasakan kehadiran beberapa orang yang menyusup ke Xavier School. Benar saja, rupanya pasukan William Stryker telah mengepung mereka. Profesor X sendiri sedang mengunjungi Magneto di penjara plastik bersama Cyclops. Magneto lalu mengungkapkan bahwa dirinya sering dikunjungi oleh William Stryker, ayah dari Jason yang pernah menjadi murid Profesor X, yang pada saat itu dia tidak bisa membantu Stryker untuk menyembuhkan Jason, anaknya. Yang membuat Profesor X merasa khawatir karena Magneto mengaku bahwa dia telah memberitahu segalanya kepada William Stryker. Pada saat itu pula, gas tiba-tiba memenuhi ruangan penjara dan keduanya pun akhirnya jatuh pingsan. Di luar, Cyclops berusaha melawan para penjaga, namun akhirnya dia dikalahkan oleh asisten Stryker yaitu Yuriko alias Lady Deathstrike. Kembali ke Xavier School, para pasukan Stryker kini menangkapi satu persatu siswa mutant di sekolah tersebut. Sementara Logan berusaha melumpuhkan satu persatu pasukan Stryker, namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Logan memutuskan untuk menyelamatkan murid-murid yang tersisa. Murid-murid mutant tersebut akhirnya berhasil kabur melalui jalan rahasia menuju ke hutan. Sementara Iceman dan Pyro menemukan Rogue lalu berusaha kabur dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian mereka bertemu dengan Logan, di mana Logan lalu memerintahkan mereka bertiga untuk kabur melalui jalan rahasia. Sementara Logan sendiri akan berusaha untuk menghadang para pasukan William Stryker. William Stryker pun akhirnya masuk dan menemui Logan. Mengejutkan, ternyata William Stryker tahu tentang Logan, yang tentu saja membuat Logan sendiri merasa kebingungan. Iceman dan Rogue akhirnya memutuskan kembali untuk menyelamatkan Logan, dan dengan menggunakan kekuatannya, Iceman membentuk sebuah dinding es yang menjadi penghalang pertemuan antara Logan dan William Stryker. Di tengah rasa kebingungan dan frustasinya, Logan akhirnya memutuskan untuk kabur secepatnya dari tempat tersebut. Dengan menggunakan mobil milik Cyclops, dia pun kabur
kabur menuju Boston, menyusul Jean Grey dan Storm yang berada di sana, dan kebetulan orang tua Bobby alias Iceman juga tinggal di kota tersebut. Tanpa sengaja, Logan mengambil sebuah alat dari mobil Cyclops yang mana dia tidak mengetahui apa kegunaannya. William Stryker sendiri akhirnya mengambil seluruh alat yang ada di Cerebro. Di sebuah bar, Mystique menemui opsir penjaga penjara Magneto dengan menyamar sebagai wanita cantik, lalu berhasil membiusnya dan menyuntikkan sebuah cairan berwarna perak ke tubuh Laurio. Sementara di markas William Stryker di Kanada, dia akhirnya bertemu dengan Profesor X yang kini sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatannya akibat penggunaan neural inhibitor di kepala Profesor X. Rupanya William Stryker menggunakan kekuatan anaknya Jason untuk mempengaruhi Profesor X agar bisa menjalankan Cerebro karena dia tidak bisa mempengaruhi Profesor X dengan menggunakan mind control serumnya. Jason Stryker sendiri sebenarnya merupakan seorang mutant illusionist yang begitu kuat. Di satu titik, Lady Deathstrike alias Yuriko kelihatan kebingungan melihat keadaan di sekelilingnya. Akhirnya William Stryker kembali memberikan dosis mind control serum lainnya yang dia gunakan untuk mengendalikan Lady Deathstrike di bagian belakang lehernya. Akhirnya Profesor X menyadari bahwa sebenarnya William Stryker lah yang menyebabkan upaya pembunuhan untuk memanipulasi presiden. Beralih ke Boston, di mana Logan alias Wolverine, Iceman, Rogue, dan Pyro tiba di rumah orang tua Iceman alias Bobby. Rupanya di sana mereka tidak diterima kehadirannya dan malah orang tua Bobby melaporkan mereka kepada petugas polisi. Petugas polisi yang akhirnya tiba di lokasi tersebut akhirnya menembaki Logan. Melihat kejadian tersebut, Pyro malah emosi dan membakar seluruh mobil milik polisi. Rogue yang menyadari bahwa Pyro bisa membunuh para petugas polisi dengan terpaksa menyentuhnya dan mencuri kekuatannya sehingga kekuatan apinya bisa dipadamkan. Dan mereka berempat pun akhirnya dijemput oleh Jean Grey dan Storm dengan menggunakan X-Jet. Beralih kembali ke penjara plastik, Opsir Lario berniat memberikan makanan terhadap Magneto. Magneto sendiri memperhatikan sesuatu yang berbeda terhadap Opsir Lario, di mana dia menyadari bahwa Mystique telah menyuntikkan zat besi ke dalam darahnya, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Magneto dengan menggunakan kekuatannya untuk membunuh Lario. Dia pun akhirnya berhasil membentuk zat besi tersebut yang diambil dari penjaga menjadi bantalan bola kecil yang bisa digunakan untuk menghancurkan penjara plastiknya, dan akhirnya dia pun bisa melarikan diri. Beralih kembali ke X-Jet. Rupanya Angkatan Udara Amerika mengetahui keberadaan X-Jet tersebut. Storm lalu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan badai yang dapat menghalau para pesawat militer dan akhirnya berhasil dilumpuhkan satu persatu. Namun sayangnya, pasukan militer tersebut terlebih dahulu telah menembakkan 2 buah rudal yang mengincar X-Jet. Dengan menggunakan kekuatan telekinesisnya, Jean Grey berhasil melumpuhkan salah satu rudal tersebut, sementara rudal yang satunya malah berhasil mengenai X-Jet. Rogue sendiri akhirnya terhempas keluar dari pesawat. Dan dengan cepat, Nightcrawler melancarkan aksinya untuk menyelamatkannya dengan menggunakan kekuatan teleportasinya. X-Jet pun akhirnya rusak dan terjatuh ke daratan. Beruntung, Magneto menyelamatkan mereka sehingga pesawat X-Jet tersebut berhasil mendarat dengan selamat. Rogue lalu berterima kasih kepada Nightcrawler yang telah menyelamatkannya, sementara Magneto menjelaskan mengenai sosok William Stryker yang telah menyerang Xavier School dengan tujuan untuk mengkopi Cerebro lalu menculik Profesor X, karena hanya Profesor X yang bisa menggunakan Cerebro tersebut. Magneto juga akhirnya menyampaikan bahwa dia terpaksa mengatakan sejujurnya mengenai Cerebro kepada William Stryker karena Stryker memiliki serum yang bisa mengontrol mutant. Magneto pun memberitahu Logan bahwa Stryker adalah salah satu dari 2 orang ilmuwan yang menanamkan logam adamantium dalam tubuh Logan. Kini, pada intinya, Magneto membutuhkan bantuan X-Men untuk menggagalkan rencana William Stryker yang berniat membunuh seluruh mutant dengan menggunakan Cerebro. Mereka kini harus mencari tahu lokasi di mana William Stryker sedang membangun Cerebro ciptaannya. Jean Grey pun akhirnya yakin bahwa Nightcrawler yang pernah dipengaruhi oleh William Stryker bisa mengetahui lokasi markas dari Stryker. Dan benar saja, markas Stryker rupanya terletak di Danau Alkali di Alberta, di mana Logan malah kurang
yakin karena dia sudah pernah ke sana dan tidak ada apa-apa di sana. Di malam hari, Jean Grey tiba-tiba mendatangi Wolverine lalu mengajaknya bercinta. Rupanya wanita yang sedang ditemani oleh Wolverine tersebut adalah Mystique yang menyamar sebagai Jean Grey. Keesokan hari, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi danau alkali di Alberta tersebut untuk membuktikan keberadaan Cerebro dan Profesor X. I want you to get out. Di markas William Stryker, rupanya Sersan Lyman telah berhasil menyelesaikan pembuatan Cerebro. Di tempat tersebut juga terlihat murid-murid Sapphire School yang ditahan oleh Stryker. Lyman sendiri bertanya kepada Stryker alasan kenapa mereka menahan anak-anak mutant tersebut. Akhirnya Stryker menjelaskan bahwa dia ingin memastikan kalau mutant benar-benar terlihat sekarat pada saat Cerebro beroperasi. Sementara itu, X-Men dan Brotherhood of Mutant akhirnya tiba di Danau Alkali dan merencanakan sesuatu agar mereka bisa masuk ke dalam markas Stryker yang dikelilingi oleh bendungan. Logan lalu menawarkan diri untuk menerobos masuk karena yakin Stryker tidak akan membunuhnya. Usul tersebut lalu ditolak oleh Magneto, di mana dia lebih percaya kepada Mystique yang akan menyamar sebagai Logan. Mystique pun akhirnya memulai aksinya masuk ke dalam sana. Dan benar saja, William Stryker memang tidak membunuhnya, hanya memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Sialnya, Stryker ternyata tahu bahwa yang dia tangkap itu bukan Logan yang asli. Mystique pun segera menghajar satu persatu anak buah Stryker, lalu menyamar menjadi William Stryker dan akhirnya bisa masuk ke dalam ruang kontrol yang tidak bisa dibuka oleh Stryker sendiri. Dengan cepat, Mystique berusaha membuka gerbang agar X-Men dan Magneto bisa masuk ke dalam. Stryker! Look who's come home. Di tempat lain, Jason Stryker yang berhasil mempengaruhi pikiran Profesor X melanjutkan tugasnya agar Profesor X bisa mengaktifkan Cerebro. Jason menggunakan ilusi yang rumit untuk mempengaruhi Profesor X, di mana dia memproyeksikan dirinya sebagai seorang gadis kecil. Keduanya lalu memasuki ruangan Cerebro, yang mana meskipun kenyataannya itu adalah sebuah kubah kumuh yang dibuat oleh William Stryker. X-Men dan Magneto pun akhirnya berhasil masuk ke dalam ruang kontrol menemui Mystique. Namun sialnya, Logan malah memutuskan untuk mencari tahu sendiri mengenai asal-usulnya. Di sisi lain, William Stryker menuju ke Cerebro dan memerintahkan Jason untuk menyelesaikan tugasnya secepatnya. Profesor X pun lalu mengaktifkan Cerebro dan Stryker memerintahkan anak buahnya untuk membunuh siapapun yang mendekati Cerebro, termasuk dirinya. Di tempat lain, Cyclops yang telah dipengaruhi oleh Stryker lalu menyerang X-Men dan Magneto. Jean Grey lalu memutuskan untuk menghadapi Cyclops karena dia yakin bisa menyadarkannya. Kekuatan optik blast Cyclops ternyata mampu dimentalkan oleh Jean Grey dan membuat Cyclops akhirnya terhempas dan membuat dinding bendungan menjadi retak. Tidak lama kemudian Cyclops akhirnya sadar dan meminta maaf kepada Jean Grey. Dan pada saat itu juga, Jean Grey malah tidak percaya bahwa dia bisa menghalau kekuatan optic blast Cyclops. Di ruangan lain, Logan akhirnya menemukan ruangan tempat dirinya pernah menjadi manusia percobaan William Stryker, yaitu dengan menanamkan logam adamantium dalam tubuhnya. Ruangan tersebut terlihat sama persis dengan yang ditunjukkan dalam mimpinya. Tidak lama kemudian, Stryker muncul bersama dengan Yuriko. Rupanya, Logan bukan satu-satunya mutant yang memiliki kekuatan logam adamantium, karena ternyata Yuriko alias Lady Deathstrike ini juga memiliki kekuatan yang serupa dengan Logan. Lady Deathstrike pun akhirnya menyerang Logan dengan cakar adamantiumnya. Mereka berkali-kali saling menikam, namun kembali bisa menyembuhkan diri. Wolverine pada akhirnya dibuat terdesak oleh Lady Deathstrike dengan kelincahannya. Beruntung, Wolverine mampu menghempaskan Lady Deathstrike dan mengurungnya ke dalam cairan kimia. Karena masih terus berusaha memberikan perlawanan, maka Wolverine dengan terpaksa menyuntikkan logam adamantium ke dalam tubuh Lady Deathstrike dan membuatnya tenggelam. Magneto sendiri tiba di depan ruangan Cerebro dan dengan cepat menghabisi seluruh pasukan Stryker. Profesor X yang telah mengaktifkan Cerebro lalu diperintahkan oleh Jason untuk membunuh seluruh mutant yang ada di bumi, yang mana seketika itu juga membuat X-Men dan seluruh mutant mendadak lemas kecuali Magneto yang berusaha masuk ke dalam Cerebro. Akhirnya di waktu yang tepat, Magneto berhasil masuk dan membuat Profesor X menghentikan aksinya. Magneto lalu menyampaikan kepada Profesor X bahwa kini saatnya merekalah yang melakukan permainannya. Magneto
Magneto lalu mengubah Cerebro dan Mystique kemudian menyamar menjadi Stryker dan memerintahkan Profesor X untuk mengaktifkan Cerebro untuk membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Keadaan kini berbalik. Magneto lah yang kini mulai melancarkan niatnya untuk membunuh seluruh manusia agar mutant bisa berkuasa di bumi. It's time to play by theirs. There's been a change of plan. Sementara itu, Logan berhasil menyusul William Stryker yang hendak kabur menggunakan helikopternya. Karena bendungan akan segera jebol, maka Logan memutuskan untuk mengikat Stryker di tempat tersebut lalu pergi menyelamatkan teman-temannya. Rupanya Stryker bisa melepaskan ikatannya. Kembali ke Profesor X yang hendak membunuh seluruh umat manusia, berusaha digagalkan oleh X-Men yang akhirnya tiba di Cerebro. Sayangnya, Profesor X kini memulai aksinya dan membuat seluruh manusia sekarat. Karena sudah tidak punya waktu banyak, Storm akhirnya meminta Nightcrawler untuk membawanya masuk ke dalam ruangan Cerebro untuk bertemu dengan Jason dan menghentikan ilusinya dengan membuat ruangan menjadi dingin. Jason pada akhirnya menyerah dan memerintahkan Profesor X untuk menghentikan aksinya. Profesor X pun akhirnya sadar dan menghentikan Cerebro. Sementara itu, Magneto dan Mystique yang hendak meninggalkan tempat tersebut menemukan Stryker dan akhirnya menyita helikopternya. Dan Magneto pun kembali menguatkan rantai yang akhirnya membelenggu kembali tubuh William Stryker. Di saat itu juga akhirnya Magneto mengajak Pyro untuk bergabung bersamanya di Brotherhood of Mutant. Logan sendiri bergegas menyelamatkan teman-temannya dan akhirnya menuntun mereka menelusuri jalan agar bisa meninggalkan lokasi tersebut secepatnya. Sesampainya mereka di luar, Rogue dan Iceman akhirnya tiba dan menjemput mereka menggunakan X-Jet. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Logan menyempatkan diri untuk menemui William Stryker untuk terakhir kalinya dan mengembalikan kalung pemberian Stryker. Setelah X-Men semuanya berhasil naik ke dalam X-Jet, bendungan pun akhirnya jebol, di mana gelombang air siap untuk menyapu mereka. Sialnya, mesin pesawat X-Jet malah rusak dan membuat Jean Grey dengan terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memperbaiki pesawat dan mengontrol pesawat dengan kekuatannya. Dan pada saat itu juga, Jean Grey mengorbankan dirinya menghalau air bah yang akan segera menenggelamkan X-Jet. Setelah berhasil menerbangkan pesawat, Jean Grey pun akhirnya menghentikan kekuatannya dan akhirnya tewas tenggelam dan membuat Cyclops, Logan, dan seluruh X-Men lainnya merasa kehilangan. Jean? Wait, where's Jean? No, we're not leaving! This is The only way. Di tempat lain di Gedung Putih, Presiden McKenna telah siap untuk melakukan pidato kenegaraannya menyikapi aktivitas mutant akhir-akhir ini di Amerika dan menganggap mereka sebagai ancaman terhadap umat manusia. Tiba-tiba saluran terputus dan seluruh manusia yang berada di ruangan tersebut dibekukan kecuali Presiden. Rupanya Profesor X datang bersama X-Men untuk mengingatkan Presiden dan memberitahu Presiden mengenai rencana jahat dari Kolonel William Stryker. Profesor X juga menyampaikan bahwa manusia dan mutant suatu saat nanti akan bersatu untuk menghadapi ancaman perang yang luar biasa, dan Profesor X menginginkan manusia dan mutant bisa hidup berdampingan tanpa ada yang saling mengganggu satu sama lain, dan Presiden harus memastikan hal tersebut karena para mutant akan selalu mengawasinya. Plot film ini sebagian besar diadaptasi dari novel grafis X-Men God Loves, Man Kills, di mana di dalamnya Profesor X tertipu dan dipaksa oleh Stryker untuk mencoba membunuh semua mutant, dan X-Men akhirnya bekerja sama dengan Magneto untuk menyelamatkan Profesor X. Adegan pembuka dari film ini yang memperlihatkan Nightcrawler yang menyerang Presiden di White House merupakan sekuens aksi yang terus menjadi bahan perbincangan sampai dengan sekarang ini, termasuk salah satu sekuens action yang keren untuk franchise X-Men. Nightcrawler ini adalah seorang akrobatik religius yang bisa melakukan teleportasi dan diciptakan oleh Len Wein dan Dave Cockrum dalam komik Giant Size X-Men isu nomor 1 yang membawa kembali X-Men dan akhirnya memperkenalkan Storm, Wolverine, Pansy, Colossus, dan Thunderbird sebagai generasi baru X-Men. Wolverine sendiri berusaha mencari informasi mengenai masa lalunya dari petunjuk yang diberikan oleh Profesor X kepadanya yang terlihat di ending film pertama, di mana dia diarahkan menuju ke lokasi reruntuhan kompleks bangunan dari bekas
markas Project Weapon X di Kanada. Project Weapon X ini sendiri sebenarnya merupakan lanjutan dari program Super Soldier yang menciptakan Kapten Amerika. Namun dalam film ini tidak disebutkan. Di Museum Sejarah di awal film kita juga bisa melihat seorang anak kecil dalam kelompok karya wisata sekolah milik Profesor X yang menjulurkan lidah kadalnya kepada seorang gadis yang memberinya tatapan aneh. Anak ini disebut oleh Storm sebagai Artie. Sepertinya ini merupakan referensi untuk Artie Madix, seorang anak pink kecil yang lucu dalam komik yang bisa berkomunikasi dengan membuat piktogram holografik yang pertama kali dimunculkan dalam komik X Factor isu nomor 2 pada tahun 1986. Film ini juga menjadi debut untuk salah satu karakter baru di X-Men versi live action ini, yaitu Pyro alias Saint John Allardyce yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 141. Dia sebenarnya adalah anggota dari Brotherhood of Evil Mutant dalam komik. Dia bisa mengendalikan api tapi tidak bisa menciptakannya. Di sumber aslinya dia merupakan orang Australia dan bahkan sebenarnya tidak pernah bersekutu dengan karakter protagonis. Film ini juga menjadi debut penampilan William Stryker yang diperankan oleh Brian Cox yang diperkenalkan pertama kali dalam pertemuannya dengan Presiden McKenna. Dalam film ini Stryker diperkenalkan sebagai seorang mantan ilmuwan militer yang pertama kali muncul dalam komik X-Men God Loves Man Kills yang dirilis pada tahun 1982. Senator Kelly sendiri merupakan pejabat senat yang kembali dihadirkan dalam film ini, namun statusnya sebenarnya dia sudah tewas. Dan dalam film ini, Senator Kelly sebenarnya adalah Mystique. Lalu kita berkenalan juga dengan pengawal Stryker yaitu Yuriko Oyama, atau dia lebih dikenal dengan nama Lady Deathstrike. Dalam komik, dia merupakan seorang cyborg dengan jari-jari tajam yang dalam komik dia menyimpan kebencian terhadap Wolverine. Dalam film ini, dia adalah mutant yang diceritakan menjalani proses ikatan adamantium yang sama seperti yang dialami oleh Logan. Namun, dia bekerja untuk William Stryker setelah otaknya dicuci dengan menggunakan Mind Control Serum, yang merupakan serum yang sama yang digunakan oleh Stryker untuk mengendalikan Nightcrawler dan juga Cyclops. Di film ini kita juga bertemu dengan Colossus, yang merupakan seorang karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam komik Giant Size X-Men isu nomor 1. Dalam komik, dia sebenarnya adalah seorang petani kelahiran Rusia dengan seorang adik perempuan yang merupakan seorang mutant wanita yang memiliki kekuatan warping reality. Inkarnasinya dalam film live action bisa kita lihat dalam film The New Mutant yang sudah pernah kita rewatch. Sementara Colossus sendiri penampilannya justru lebih terkenal dalam film live action Deadpool dan Deadpool 2 dan juga diperankan oleh orang yang berbeda. Komputer William Stryker yang digunakan oleh Mystique untuk menemukan Magneto sebenarnya juga penuh dengan Easter eggs. Mulai dari Maria Calasantos alias Feral, merupakan wanita kucing yang pertama kali diperkenalkan dalam komik New Mutant. Dia merupakan salah satu anggota X-Force. Lalu ada Angelo Espinosa alias Skin dari Generation X. Kemampuannya juga cukup menarik. Lalu ada Paige dan Sam Guthrie yang merupakan Husk dan juga Cannonball yang berasal dari Generation X dan juga The New Mutants. Sam Guthrie sendiri juga ditampilkan dalam film The New Mutants. Lalu ada Kenichiro Harada alias The Silver Samurai yang akan dihadapi oleh Logan dalam film The Wolverine. Lalu ada Remy LeBeau alias Gambit. Kalian tentu tahu siapa dia. Cassidy atau siapapun itu, kemungkinan besar mereka adalah mutant. Dalam komik kita mengenal Black Tom Cassidy yang merupakan mutant pencuri dan juga merupakan sahabat dari Juggernaut. Dan Cassidy satunya adalah Sean Cassidy alias Banshee, seorang mantan detektif Interpol. Lalu ada nama Jamie Madrox alias Multiple Man. Dia adalah seorang manusia komputer yang bisa melakukan kalkulasi dengan begitu baik. Lalu ada Layla Seni yang memiliki kemampuan bisa berteleportasi, Sean Koyman alias Karma yang mampu mengendalikan tubuh seseorang, dan sebuah kalimat yang bertuliskan Maximoff yang tentu saja ini merupakan referensi untuk Pietro Maximoff dan Wanda Maximoff, Quicksilver dan Scarlet Witch. Dalam komik mereka diceritakan sebagai anak Magneto. Mudah-mudahan kisah ini bisa diadaptasi di Marvel Cinematic Universe nantinya. Kita juga melihat nama Kevin McTaggart yang merupakan putra dari Moira McTaggart, juga merupakan seorang warping reality. Mutant lainnya bernama Daniel Moonstar alias Mirage yang bisa memanifestasikan ketakutan seseorang, dan karakter ini juga dihadirkan dalam film The New Mutants. Lalu ada Amara Aquila, seorang mutant baru yang memiliki nama Magma. Dia bisa mengendalikan larva. Lalu ada Alison Blair alias Dazzler, di mana dia bisa mengubah suara menjadi energi cahaya. Lalu ada Sally Blevins atau Skids dari X Factor. Lalu dia bergabung ke X-Force. Elizabeth Braddock yang nantinya akan kita lihat sebagai Psylocke dalam film X-Men Apocalypse. Lalu ada nama Eric Lancer yang tentu saja adalah Magneto, Artie Madix, dan juga John Allardyce alias Pyro juga namanya ada di sana. Juga ada file untuk Pulau Muir yang merupakan pulau tempat Moira McTaggart melakukan sebagian besar penelitian mutannya. Lalu ada Omega Red yang merupakan produk dari program tentara Super Soviet Project Wide Awake
yang merupakan rencana pemerintah untuk memukul mutant sebelum mereka menjadi ancaman. Dan ada Franklin Richard yang merupakan nama dari anak Reed Richard dan Sue Storm. Serta juga ada Cerebro, seorang anak yang dapat mengganti saluran dengan hanya mengedipkan mata, tidak disebutkan namanya. Tapi kemungkinan dia adalah Taki Matsuya, seorang teknopat dari X-Terminators. Dalam film ini kita juga bisa melihat Kitty Pryde alias Shadow Cat yang terjatuh dari tempat tidurnya ketika tim William Stryker menyerang X-Mansion, lalu berlari melewati beberapa dinding. Kitty Pryde sendiri diciptakan pada tahun 1980 lewat komik Uncanny X-Men. Sementara seorang gadis yang berteriak adalah Teresa Cassidy alias Shireen. Dalam komik, dia adalah putri dari Banshee dan mantan anggota X-Force. Putra William Stryker yaitu Jason Stryker, pria yang duduk di kursi roda dengan cairan tulang belakangnya yang digunakan untuk mengendalikan pikiran mutant orang lain, secara luas dianggap sebagai mastermind. Dia juga merupakan anggota dari Brotherhood of Evil Mutant yang pertama kali dimunculkan dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 4 yang dirilis pada tahun 1964. Dan akhirnya dia mendapatkan popularitasnya sebagai anggota dari Hellfire Club. Salah satu mutant yang berhasil mencuri perhatian dengan singkat dalam penjara Weapon X adalah Jubilee alias Jubilation Lee yang bisa menciptakan energi listrik dari tangannya. Sayangnya scene yang memperlihatkan kemampuannya ini harus dihapus. Kematian Lady Deathstrike dalam film ini juga sebenarnya menyimpan referensi dari cerita komik The Death of Wolverine, di mana di komik tersebut Logan juga tewas setelah dia menuangkan adamantium cair ke dalam dirinya. Dan yang terakhir adalah kekuatan dari Jean Grey yang akhirnya lepas kendali, di mana ini merupakan petunjuk untuk kemunculan Phoenix Force, merupakan salah satu energi dasar yang menghuni tubuh Jean Grey dan pertama kali dilihat dalam komik Uncanny X-Men isu nomor 101. Kita akan berbicara mengenai ini di film ketiganya nanti, dan juga akan kita bahas dalam film X-Men Dark Phoenix. Jangan lupa seperti biasa, dalam film ini juga ada penampilan cameo dari Stan Lee. Apakah kalian melihatnya? Nah, itu dia beberapa detail menarik yang kita temukan dalam film X-Men United yang merupakan installment kedua dari keseluruhan franchise X-Men yang digarap oleh 20th Century Fox. Kalau kalian mengetahui detail menarik lainnya, jangan sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.